Aku memang pernah menduakanmu. Dengan pikiranku, dengan kelalaianku, dengan kebodohanku sendiri. Aku menelan ludah, lalu bersumpah pada langit yang menjadi saksi. Tapi demi Tuhan yang Maha Melihat, aku belum pernah menanggalkan kesucianku. Mungkin aku bukan istri yang sempurna. Mungkin aku bukan perempuan yang pantas dibanggakan. Tapi tak ada satupun lelaki yang pernah menyentuh tubuhku, selain kamu. Ini adalah cuplikan dari lika-liku kehidupan suami istri, yang hampir tergelincir ke dalam perpisahan yang menganga di depan mereka. Di saat pengorbanan justru berbuah menjadi pengkhianatan. Mampukah mereka bertahan atau membiarkan kisahnya hancur bersama kenangan? Keputusan yang pahit. Hari ini adalah keputusan paling getir yang pernah kutandatangani dengan air mata. Keputusan yang tak tercatat di kertas hukum, namun terukir dalam-dalam di dada seorang istri dan ibu. Aku pergi. Bukan karena tak cinta, bukan karena ingin bebas. Melainkan karena cinta itu sendiri terlalu berat bila hanya dipanggul satu bahu. Mas Ari bukan lelaki yang lalai pada sumpahnya. Ia suami yang pulang dengan lelah terpancar dari matanya. Ayah yang memeluk dengan sisa tenaga. Namun hidup, kejamnya hidup, tak pernah peduli seberapa tulus seseorang berusaha. Kami mencoba bertahan. Menutup celah kekurangan dengan senyum. Menambal retak ekonomi dengan doa-doa panjang setiap malam. Tapi semakin kami menutupinya, semakin jelas lubang itu menganga. Anak sematawayang kami, Rio, kini duduk di bangku sekolah dasar. Dengan seragam putih yang terlalu bersih untuk dunia yang keras. Ia belum paham apa arti perpisahan sementara. Yang ia tahu hanya, ibu akan pergi. Dan aku, Reni, seorang istri yang memilih menjadi kuat. Meski hatiku ingin runtuh. Pesawat ini membawaku menjauh dari rumah. Dari suara kecil yang memanggil, ibu. Dari lelaki yang menggenggam tanganku semalam suntuk tanpa kata. Karena apapun yang diucapkan hanya akan menjadi tangis. 2 tahun, kataku pada diri sendiri. 2 tahun menabung rindu. 2 tahun menahan peluk. 2 tahun saling percaya bahwa pengorbanan ini bukan sia-sia. Negeri orang, kata mereka, menjanjikan hidup yang lebih mudah. Entah benar atau hanya dongeng penghibur bagi mereka yang tak punya pilihan. Yang pasti, aku datang bukan membawa mimpi mewah. Hanya harapan sederhana. Kelak kami bisa hidup tanpa harus menghitung napas di akhir bulan. Lampu tanda sabuk pengaman menyala. Roda pesawat menyentuh landasan negeri asing. Dan di detik itu, aku sadar. Aku tidak benar-benar pergi. Sebagian jiwaku tertinggal di rumah kecil itu. Bersama Mas Ari dan Rio. Aku hanya menitipkan raga ini pada jarak. Demi masa depan yang lebih layak. Kakiku menapa tanah orang untuk pertama kalinya. Tanah yang tak mengenal namaku. Tak tahu sejarah air mataku. Gedung-gedung mencakar langit seperti doa yang dipanjatkan terlalu tinggi. Jalan-jalan terbentang luas dan tertib. Seolah hidup di sini telah menemukan rumusnya sendiri. Semua tampak teratur. Kecuali hatiku. Belum sempat aku benar-benar bernapas. Seorang asing menghampiriku. Bahasanya kaku, wajahnya datar. Namun nadanya penuh kewenangan. Ia menanyakan identitasku. Asal-usulku. Dan tujuan kedatanganku. Aku menjawab dengan suara yang kupaksa stabil. Padahal di dalam dadaku, aku hanyalah seorang ibu yang baru saja mematahkan pelukannya sendiri. Ia adalah petugas, orang yang akan menyerahkanku pada hidup baru. Pada rumah yang bukan rumah. Pada keluarga yang bukan keluargaku. Perkenalan kami terlalu singkat untuk disebut awal. Namun terlalu menentukan untuk disebut sepele. Tak lama kemudian, aku diperkenalkan pada seorang anak perempuan. Namanya Selin. Matanya jernih. Rambutnya keemasan. Senyumnya polos. Senyum yang seharusnya dimiliki semua anak. Termasuk Rio. Ironis. Begitu ironis hingga dadaku terasa sesak. Aku meninggalkan darah dagingku sendiri. Namun kini tanganku diamanahkan. Untuk menjaga denyut hidup anak orang lain. Hari-hariku mulai teratur. Pagi yang dingin mengantar Selin ke sekolah dengan langkah tergesa.
Menyiapkan sarapan, memastikan tasnya rapi, mengecek sepatunya. Hal-hal kecil yang dulu kulakukan untuk Rio. Naluri keibuanku bekerja tanpa izin. Tanpa sadar, aku mengusap kepalanya ketika ia lelah. Tanpa sadar, aku menenangkannya ketika ia takut. Selin cepat sekali melekat padaku. Ia memanggil namaku dengan nada manja. Menggenggam tanganku seolah takut aku menghilang. Dan disitulah aku kalah. Setiap tawa Selin adalah bayangan Rio. Setiap tangisnya adalah gema rindu yang kupendam. Setiap pelukannya adalah pisau yang perlahan mengiris ingatanku. Malam-malamku sunyi. Aku duduk sendirian, menatap layar ponsel yang menampilkan wajah kecil Rio. Seragamnya, senyumnya, suaranya. Semuanya terasa terlalu jauh untuk digapai. Maafkan ibu, Rio. Bisikku pada udara. Maaf karena ibu memilih pergi demi kelak kau tak perlu pergi seperti ini. Maaf karena pelukan ibu kini tertahan jarak dan waktu. Di negeri orang ini, aku belajar satu hal pahit. Menjadi ibu tak pernah bisa cuti. Ia tetap hidup. Bahkan ketika anakmu tak ada di hadapanmu. Dan setiap hari, aku merawat anak orang lain. Sambil diam-diam, merawat rinduku. Assalamualaikum Mas. Suaraku bergetar menyeberangi jarak dan waktu. Menumpang gelombang yang dingin dari negeri orang. Waalaikumsalam Bu. Jawab Mas Ari. Nada suaranya sederhana. Namun di sanalah rumahku masih berdiri. Apakah uang kirimanku sudah masuk rekening? Sudah, katanya singkat. Lalu disusul helaan napas panjang. Napas seorang lelaki yang mulai belajar berdiri kembali. Alhamdulillah, Rio juga sehat Bu. Aku menutup mata. Di sudut kamar kecilku, air mata jatuh tanpa suara. Alhamdulillah. Satu kata yang terasa seperti pelukan dari jauh. Perlahan, celah-celah hidup yang dulu kutinggalkan terbuka dan retak. Kini satu persatu tertutup. Mas Ari bercerita. Dengan suara yang kian mantap. Aku sekarang mulai berdagang kecil-kecilan Bu, katanya di seberang sana. Pekerjaanku yang dulu terpaksa kutinggalkan. Biar aku bisa lebih banyak di rumah. Rio semakin hari semakin butuh perhatian lebih. Aku diam. Dadaku penuh, antara lega dan perih. Rio. Nama itu selalu membuat hatiku berlutut. Rio di mana Mas? Dia sedang bermain bersama temannya. Dia sering nanyain kamu. Tapi aku bilang, ibunya lagi bekerja. Aku menekan bibirku agar tak runtuh. Menjadi ibu dari kejauhan. Ternyata lebih melelahkan daripada bekerja seharian. Di sela kabar baik itu, aku mendengar bisik-bisik yang tak pernah kuundang. Tentang aku yang katanya meninggalkan anak dan suami. Demi hidup sesuai pilihannya sendiri. Mereka tak melihat malam-malamku yang basah oleh rindu. Tak mendengar doaku yang patah-patah. Tak tahu bagaimana aku menukar pelukan anakku. Dengan lembaran uang yang mereka sebut materi. Aku tak menggubris. Tak perlu membela diri pada mereka yang tak pernah ikut lapar. Mereka tak tahu siapa yang menolong kami. Saat kami dihina, dicaci, dimaki oleh keadaan. Mereka tak tahu betapa sering kami pulang dengan kepala tertunduk. Dan hati yang nyaris menyerah. Kini, saat kami mulai bangkit, perlahan, tertatih, berdarah. Mereka berkata kami tak pantas mendapatkannya. Lucu bukan? Penderitaan kami adalah tontonan. Tapi kebangkitan kami dianggap kesalahan. Aku menghela napas panjang. Lalu berkata pada Mas Ari dengan suara yang kupaksakan tegar. Mas, kalau nanti kita sudah benar-benar berdiri, aku ingin pulang. Bukan sebagai pahlawan, cukup sebagai ibu. Di seberang sana, suara Mas Ari pecah. Kami akan menantikan saat itu Bu. Aku dan Rio. Kami akan menunggu saat itu tiba. Telepon terputus. Namun hatiku tersambung kembali. Biarlah mereka bicara. Kami terlalu sibuk bertahan. Untuk peduli pada lidah yang tak pernah ikut berdarah. Pagi itu seperti pagi-pagi lainnya. Reni menggenggam tangan Selin.
menyusuri trotoar yang rapi dan dingin. Seragam kecil itu berkibar tertiup angin. Sementara pikiran Reni melayang. Entah ke Rio, entah ke rumah yang kini terasa jauh. "Auntie Reni, don't forget, pick me up early," kata Selin sambil menatapnya dengan mata penuh percaya. Reni tersenyum. "Iya Selin, aku janji." Saat itulah seseorang menghampiri. Berpakaian rapi, tutur katanya manis. Senyumnya terlalu yakin untuk orang asing. "Permisi, sister," katanya. "Kami sedang membuka program investasi khusus untuk pekerja migran. Keuntungannya cepat, risikonya kecil." Reni mengernyit. "Investasi," kata itu terdengar asing. Namun menggiurkan bagi perempuan yang hidupnya lama berkawan dengan kekurangan. "Maaf, saya kurang paham," jawab Reni hati-hati. "Justru itu keuntungannya," balas pria itu cepat. "Kami yang urus semuanya. Sister tinggal setor, 1 bulan sudah bisa panen." Tangannya menyodorkan brosur. Angka-angka menari di sana. Terlalu indah untuk kehidupan nyata. Reni ragu. Namun keraguan seringkali kalah oleh harapan. Dan tepat sebelum ia membuka mulut untuk bertanya lebih jauh, sebuah suara lain memotong udara. "Hey, that's enough." Seorang pria berdiri tak jauh dari mereka. Rambutnya berjambang tebal, liar seperti padang rumput yang tak tersentuh pisau. Matanya tajam, namun nadanya tenang. "Leave her alone," katanya dingin pada pria tadi. Skema itu sudah makan banyak korban. Wajah si penawar investasi berubah. Tanpa banyak kata, ia pergi. Meninggalkan Reni dengan jantung yang berdegup tak karuan. "Kamu hampir menjadi korban penipuan?" Pria berjambang itu menoleh pada Reni. Reni mengangguk gugup. "Terima kasih atas pertolongannya. Tetap hati-hati di sini, jangan mudah percaya kepada orang asing." Kalimat itu menancap dalam. Terlalu dalam. "Aku Prakash," lanjutnya sambil mengulurkan tangan. "Aku sering lihat kamu antar anak ke sekolah ini." "Aku Reni," jawabnya pelan. Selin menarik ujung bajunya. "Auntie Reni, siapa dia?" "Dia adalah kawan Auntie Selin," jawab Reni sambil tersenyum. Mereka berpisah di gerbang sekolah. Namun langkah Reni terasa lebih berat. Bukan karena takut, melainkan karena baru saja diselamatkan oleh orang yang tak ia kenal. Sore harinya, ponsel Reni berbunyi. "Ini Prakash. Aku cuma mau pastikan kamu baik-baik saja." Reni menatap layar itu lama. Lalu menjawab, "Iya. Terima kasih sudah peduli tentangku." Di kampung halaman, nama Ari tak lagi disebut dengan nada meremehkan. Ia bukan lagi lelaki yang dulu dipandang sebelah mata. Bukan lagi benalu yang hidup dari belas kasihan keadaan. Kini, banyak mata menatapnya dengan hormat. Langkahnya disapa, pendapatnya didengar. Usaha kecil yang dulu hanya berani bermimpi di sudut warung, kini tumbuh dan pelan-pelan menggeser posisi juragan kelontong lama di desa itu. Bukan dengan kesombongan, melainkan dengan kerja keras yang sunyi. Ari berubah, bukan menjadi orang kaya, tapi menjadi lelaki yang berdiri tegak di hadapan hidup. Dan Rio, anak kecil yang dulu sering menunggu ibunya di ambang pintu, kini tumbuh lebih dewasa dari usianya. Rio terbiasa mandi sendiri, memilih baju sendiri, menyiapkan tas sekolah tanpa disuruh. Kadang Ari memperhatikannya diam-diam, dengan dada yang penuh dan mata yang hangat. "Anakku terlalu cepat belajar kuat," gumamnya suatu pagi. Hari itu Rio bersiap berangkat sekolah. Ketika ponsel Ari bergetar di atas meja, sebuah pesan masuk. "Hai, jangan ke sekolah ya, hari ini anakku libur sekolah. Kita ketemu di taman saja." Ari membaca pesan itu sekali, lalu 2 kali. Lalu terlalu lama, jantungnya berdenyut aneh. Bukan cemburu, bukan marah. Lebih seperti bingung yang tak tahu harus bernama apa. Kalimat itu, bukan untuknya. Bukan pula untuk Rio. Tak mungkin mereka bertemu di taman. Tak mungkin Reni menyebut Ari dengan sapaan seperti itu. Ari menelan ludah. Ia bisa saja bertanya, bisa saja menelepon.
bisa saja menuntut penjelasan. Namun rasa percaya. Telah terlalu lama ia bangun sendirian. Dan kepercayaan ketika sudah setia. Seringkali justru membela orang yang dicintainya. Mungkin salah kirim batinnya, mungkin untuk teman kerjanya. Ia memilih diam. Bukan karena bodoh, melainkan karena terlalu mencintai dengan cara dewasa. Cara yang menekan luka sendiri agar rumah tetap utuh. Tak lama kemudian, ponsel Ari kembali bergetar. Telepon masuk. "Mas." Suara Reni terdengar tergesa. Terlalu tergesa untuk sebuah kesalahan kecil. "Mas, tadi, maaf ya, aku salah kirim pesan." Ari tersenyum kecil. Senyum yang tak terlihat. "Oh ya?" Jawabnya tenang. "Memang untuk siapa pesan itu?" Untuk sesaat, hening menyela di antara mereka. Hening yang panjangnya hanya beberapa detik. Namun cukup untuk membuat dada Reni sesak. "Itu untuk temanku, Mas," jawab Reni cepat. "Anaknya sering aku antar juga." "Maksudku, hari ini libur jadi." Kata-kata Reni mengalir panjang. Terlalu panjang. Seolah ia sedang membangun tembok dari penjelasan. Agar satu celah kecil tak terlihat. Ari mendengarkan. Ia selalu pandai mendengarkan. "Iya, aku paham," katanya akhirnya. Nada suaranya datar, nyaris hangat. "Gak apa-apa, Bu." Namun setelah panggilan itu berakhir, Ari duduk lama memandangi ponselnya. Kepercayaan memang membuat seseorang kuat. Namun di sudut tertentu, ia juga bisa menjadi beban yang dipikul sendirian. Di negeri orang, Reni menutup telepon dengan tangan gemetar. Ia tahu, kesalahan kecil barusan. Bukan sekadar salah kirim pesan. Ia ceroboh. Dan dalam kecerobohan itu, tercermin sesuatu yang tak lagi bisa ia dustakan sepenuhnya. Di hadapannya, layar ponsel masih menyimpan nama yang lain. Nama yang kini terlalu sering ia baca. Prakash. Reni menatap langit dari jendela kamarnya. Dadanya penuh oleh rasa bersalah. Yang belum menjadi dosa, namun sudah tak lagi suci. Dan di dua tempat yang berbeda. Dua hati sama-sama memilih diam. Dengan alasan yang berbeda, namun luka yang mulai serupa. Karena seringkali, kehancuran rumah tangga tak dimulai dari perselingkuhan, melainkan dari pesan yang salah. Dan kepercayaan yang terlalu setia untuk bertanya. Hari ini minggu kedua, hari libur Reni. Hari yang seharusnya netral. Namun justru paling berbahaya bagi perempuan yang lama hidup sendirian di rantau. Entah janji apa yang pernah terucap. Entah kalimat mana yang tanpa sadar diaminkan. Yang jelas pagi itu Reni dan Prakash sepakat bertemu dalam sebuah acara kecil. Yang diadakan kawan-kawan Prakash. Bukan acara mewah, hanya pertemuan orang-orang asing yang sama-sama rindu rumah. Namun akhir-akhir ini perhatian Prakash datang terlalu deras. Pagi, siang, menjelang malam perhatian Prakash selalu datang. Semua itu seperti hujan kecil. Yang lama-lama membuat dinding kesetiaan lembab. Reni tahu satu hal dengan sangat sadar. Ia masih milik Ari, ia masih seorang istri. Dan pada dirinya sendiri, ia telah berjanji. Takkan memberi harapan pada Prakash. Namun Reni hanyalah wanita biasa. Bukan malaikat, bukan pula batu. Di sebuah halte, Reni berdiri sendiri, gaunnya sederhana. Wajahnya menyimpan gelisah. "Hei, sudah lama menunggu?" Suara itu datang dari arah kanan. Prakash berdiri dengan senyum khasnya. Rambut jambang setebal padang rumput. Dan tatapan yang terlalu hangat untuk sekadar teman. Reni menggeleng pelan. "Tidak, aku baru sampai." Jawabnya sambil tersenyum tipis. Tanpa meminta izin, Prakash menggenggam tangan Reni. Lalu menuntunnya berjalan menyusuri trotoar. Langkah Reni sempat terhenti sepersekian detik. Hatinya berteriak ingin menarik tangan itu. Namun lidahnya keluh. Ia takut menyinggung, takut merusak suasana, takut terlihat berlebihan. "Kalau kamu tidak nyaman, bilang ya," kata Prakash ringan. Seolah memberi pilihan yang sebenarnya sudah terlanjur lewat. "Oke," jawab Reni lirih. Terlalu lirih untuk sebuah penolakan.
Mereka berjalan berdampingan, orang-orang lalu lalang, tawa terdengar dari kejauhan. "Kamu kelihatan capek akhir-akhir ini?" kata Prakash sambil menoleh. "Kerja terus?" Reni mengangguk. "Biasalah, memang itu tugasku," jawabnya singkat. Prakash tertawa kecil. "Hidup gak seharusnya sesulit itu buat orang sebaik kamu." Kalimat itu sederhana, namun jatuh tepat di hati yang lama tak dipuji. Di sepanjang jalan, Prakash membelikan Reni minuman hangat, cemilan kecil, benda-benda sepele yang sebenarnya bisa dibeli Reni sendiri. "Tidak usah Prakash," kata Reni canggung. "Aku bisa bayar sendiri." "Biarkan," jawab cepat Prakash. Dan Reni diam, karena kadang seseorang tidak menolak bukan karena ingin, melainkan karena terlalu lelah untuk terus menjaga jarak. Di dalam dadanya, hati kecil Reni mulai berbisik. Ini pilihan yang salah, ini langkah yang terlalu jauh. Namun langkahnya terus bergerak. Trotoar terasa panjang, waktu terasa lunak. "Ari suamimu orang yang beruntung," ujar Prakash tiba-tiba, nada suaranya turun. "Dia punya istri sekuat kamu." Reni berhenti berjalan, menarik tangannya perlahan. "Jangan bawa dia ke sini." Prakash menatapnya, ada sesuatu di matanya. Bukan niat buruk, melainkan perasaan yang tumbuh terlalu jujur. "Maaf," kata Prakash, seolah merasa bersalah. Mereka melanjutkan langkah. Namun jarak di antara mereka kini tak lagi sekadar ukuran langkah, melainkan ukuran dosa yang belum terjadi. Saat matahari mulai turun, Reni berdiri sendiri sejenak, menatap bayangannya di kaca toko. "Aku sudah melangkah terlalu jauh," bisiknya pada diri sendiri. "Semua ini bukan karena Prakash jahat, bukan karena Ari kurang, melainkan karena kesetiaan. Jika tidak dijaga setiap hari, akan terkikis oleh perhatian kecil yang datang tepat waktu." Kafe itu tak besar, namun cukup ramai oleh tawa dan suara asing yang bercampur aksen. Kawan-kawan Prakash menyambut mereka dengan ramah. Pelukan singkat, tepukan bahu, dan senyum lebar yang terasa tulus. Reni memperhatikan satu hal yang sama. Hampir semua dari mereka berjambang tebal, padat liar, seolah itu penanda tak tertulis, bahwa mereka berasal dari satu tanah, satu cerita, satu kebiasaan. "Hai, silahkan duduk," sapa salah satu dari mereka. Reni duduk dengan canggung. Tangannya terlipat di pangkuan. Matanya sesekali mencari jalan pulang. Dan tanpa aba-aba, Prakash berdiri sambil tersenyum bangga. "Perkenalkan," katanya lantang. "Ini pacarku." Kalimat itu jatuh begitu saja, tanpa beban. Prakash menoleh ke arah Reni. Satu kedipan mata, isyarat bisu agar ia mengamini. Reni tersenyum, bukan senyum bahagia, melainkan senyum seseorang yang terjebak di antara sopan dan salah. Ia mengangguk kecil. Hampir tak terlihat, namun cukup. "Astaga, ini bukan yang aku harapkan," teriak batinnya, namun lidahnya keluh. Ia tahu, jika ia menyangkal di depan mereka, Prakash akan malu. Dan Reni, seperti biasa, lebih memilih melukai diri sendiri daripada menyakiti orang lain. Tanpa Reni sadari, ia telah peduli tentang harga diri Prakash. Reni menunduk, dadanya berdenyut keras. Di kepalanya, wajah Hari muncul tanpa diminta. Senyumnya yang lelah, matanya yang tanpa menyimpan kecurigaan. "Maaf," bisiknya dalam hati, "maaf, meski kau tak melihat apapun hari ini." Rasa malu itu menempel di kulitnya, rasa bersalah itu menetap di napasnya. Belum ada sentuhan terlarang, belum ada pengkhianatan yang nyata. Namun ia tahu, ia telah membiarkan dirinya disebut sesuatu yang bukan hak Prakash untuk ucapkan. Dan itu cukup untuk membuat hatinya runtuh pelan-pelan. Di kampung halaman, siang itu matahari terik, debu beterbangan di jalan desa. Tiba-tiba, seorang pria berlari tergesa ke arah rumah Ari. Napasnya terengah, suaranya pecah. "Ari?" Suara itu lantang memanggil nama Ari. Ari keluar rumah dengan wajah terkejut. "Ada apa, Mas?" "Rio, Mas, Rio jatuh." Dunia Ari seperti berhenti. "Jatuh di mana?" teriaknya, panik tak tertahan. "Di jalan dekat balai desa." Sebuah motor hilang kendali menyenggol Rio, Mas. Ari tak menunggu penjelasan. Ia berlari.
Kakinya terasa ringan namun kepalanya berat. Di sana, tubuh kecil Rio tergeletak di pangkuan seorang warga. Wajahnya pucat, matanya terpejam. "Rio? Nak, dengar ayah." Suara Ari gemetar sambil mengangkat tubuh anaknya. Rio tak menjawab, tak bergerak. Tanpa banyak menimbang, Ari menggendong Rio. Tangannya gemetar, namun pelukannya kuat. "Kita ke rumah sakit," katanya tegas. "Tolong, bantu aku." Angin siang menusuk wajah Ari, matanya basah, namun fokusnya hanya satu. "Bertahanlah nak, ayah di sini." Di dua tempat berbeda. Pada jam yang hampir bersamaan. Dua hati diuji dengan cara yang tak adil. Reni diuji oleh kelengahan yang ia izinkan. Ari diuji oleh keadaan tragis yang tak ia minta. Dan tak satu pun dari mereka tahu bahwa hari itu akan menjadi garis yang tak lagi bisa dihapus. 1 jam lebih Rio terbaring tanpa sadar. Mesin-mesin di ruang rawat berdengung lirih. Seperti doa yang diulang tanpa suara. Ari duduk di kursi panjang rumah sakit. Tangannya saling menggenggam. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Sesekali ia meraih ponsel dari saku. Menatap satu nama yang sudah terlalu hafal diingatan. Jarinya menekan layar, nada sambung terdengar. Lama lalu terputus, ia mencoba lagi. Dan lagi. Tak diangkat. Ari menghela napas panjang. Bukankah hari ini dia libur? Gumamnya dalam hati. Pikirannya berusaha tenang, mencari alasan yang masuk akal agar dadanya tak runtuh lebih cepat dari tubuh kecil di balik pintu itu. Tak lama kemudian, pintu kamar rawat terbuka. Seorang perawat keluar sambil tersenyum kecil. "Pak, anaknya sudah sadar." Ari berdiri terlalu cepat. Nyaris kehilangan keseimbangan. "Terima kasih, Pak," ucapnya berulang kali. Lalu Ari berlari ke kamar di mana Rio terbaring di ranjang, matanya terbuka, wajahnya masih pucat. Namun keadaannya lebih baik daripada sesaat yang lalu. "Ayah!" Suara kecil itu memanggil. Ari menggenggam tangan Rio erat. "Iya nak, ayah di sini." "Ayah, kita lagi di mana?" Tanya Rio lirih, bingung. "Kita lagi di rumah sakit," jawab Ari pelan. "Tadi Rio jatuh waktu main sepeda. Ayah bawa ke sini." Rio mengangguk kecil. Lalu matanya bergerak, seolah mencari sesuatu. "Ayah," katanya lagi. "Kemarin Mama bilang mau nelpon Rio hari ini. Kok sampai sekarang Mama belum nelpon?" Kalimat itu lebih menyakitkan dari suara mesin apapun. Ari terdiam sejenak. Dadanya sesak. Namun ia tetap meraih ponsel, menekan nomor yang sama di depan mata Rio. Tak ada jawaban. Pesan singkat masih bertanda belum dibaca. Ari menelan ludah. "Mungkin Mama lagi sibuk, nak," katanya akhirnya. Senyumnya dipaksakan. Namun suaranya bergetar. "Nanti juga nelpon." Rio mengangguk. Meski raut wajahnya menyimpan tanya yang terlalu besar untuk anak seusianya. Ari mengusap rambut Rio perlahan. Di dalam hatinya, ada sesuatu yang mulai mengeras. Ia suami, dan ia juga manusia. Yang punya batas sabar. Hari ini, ketiadaan Reni tak lagi sekadar jarak. Melainkan kehadiran yang absen. Di saat paling genting, di saat buah hatinya mengharap kehadiran suaranya saat kritis itu. Sedangkan di kafe itu, tak hanya pria-pria berjambang kini yang duduk bersama. Beberapa perempuan ikut bergabung. Suasana mencair, obrolan mengalir. "Reni, kamu dari Indonesia ya?" tanya salah satu perempuan sambil tersenyum. "Iya," jawab Reni. "I'm from Indonesia." "Wah, aku suka masakan Indonesia," kata yang lain antusias. "Pedasnya bikin kangen." Reni tertawa kecil. "Kalau pedas, kami juaranya," ujarnya ringan. Prakash duduk tak jauh. Sesekali menatap Reni, tatapan bangga dengan Reni yang mulai menyatu dengan situasi itu. Dengan senyum yang tak ia sembunyikan. "Kamu kelihatan lebih santai hari ini," katanya pelan. Reni mengangguk. Mungkin karena sudah lama nggak ngobrol begini. Ponselnya bergetar di dalam tas. Namun ia tak segera meraih, suara tawa di sekelilingnya terlalu ramai.
Topik berganti terlalu cepat. Foto bareng yuk, seru seseorang. Reni berdiri ikut mendekat, senyum kembali terpasang. Lampu kamera menyala, dan di detik yang sama, ponsel itu kembali bergetar. Tanpa diketahui pemiliknya bahwa di seberang sana ada seorang ayah yang menunggu dan seorang anak yang bertanya tentang ibu. Malam belum turun, namun jarak di antara mereka kian gelap. Karena kadang, bukan pengkhianatan yang paling melukai, melainkan ketiadaan. Di saat seseorang paling membutuhkan. Satu persatu kursi mulai kosong. Tawa yang tadi ramai perlahan memudar, meninggalkan sisa aroma kopi dan dengung musik yang kian lirih. Kini hanya tinggal dua jiwa di meja itu. Prakash dan Reni. Duduk berhadapan seperti dua rahasia yang tak lagi tahu kemana harus disimpan. Reni menarik napas panjang, tangannya saling bertaut di pangkuan, seolah menahan sesuatu agar tak runtuh. "Kamu kenapa bilang seperti itu tadi?" Suaranya pelan, nyaris tenggelam oleh bunyi sendok beradu dengan cangkir. Prakash tersenyum kecil, senyum yang tak sepenuhnya santai. "Oh, yang soal itu," katanya ringan, seakan tak sedang membicarakan sesuatu yang berat. "Di antara mereka, cuma aku yang belum punya pasangan. Aku hanya tak ingin jadi bahan ejekan." Ia menunduk sebentar, lalu menatap Reni lagi. "Aku minta maaf kalau itu membuatmu tak nyaman. Aku harap kamu bisa memahami." Reni mengangguk tipis, namun dadanya terasa sempit. Seolah ada sesuatu yang mendesak keluar dari hatinya. "Sepertinya, kita tak bisa sering-sering bertemu lagi," ucapnya akhirnya. Prakash terdiam. "Kamu tahu posisiku," lanjut Reni, suaranya kini lebih tegas meski bergetar. "Kamu tahu aku bukan wanita lajang. Ada hati yang harus aku jaga. Ada keluarga yang menungguku pulang." Namun kata-kata itu, alih-alih menjauhkan, justru membuat mata Prakash semakin tajam menatapnya. "Aku tahu," jawabnya cepat. "Aku tahu kamu bersuami. Aku tahu kamu punya anak." Ia mendekat sedikit, suaranya menurun, lebih jujur, lebih telanjang. "Tapi aku tak bisa membohongi diriku sendiri. Kamu sudah membuatku tak bisa berhenti memikirkanmu." Reni tertegun. "Apa maksudmu?" tanyanya, meski hatinya sudah mengerti arah kata-kata itu. "Aku ingin memilikimu," ucap Prakash tanpa ragu. "Sama seperti mereka yang juga memilikimu." Reni tercekat. "Aku tak meminta hubungan ini harus kemana," lanjutnya, nyaris seperti pengakuan dosa. "Selama aku di sini, biarkan aku jadi tempatmu mengeluh. Tempatmu pulang ketika lelah. Mendengar cerita-ceritamu. Itu saja, bagiku sudah lebih dari cukup." Kata-kata itu tumpah, mengalir deras, seperti bendungan yang akhirnya pecah. Sementara Reni semakin kehilangan pegangan. Ia tak menjawab. Tangannya justru merogoh tas, mencari sesuatu. Bukan keberanian, bukan jawaban, melainkan alasan untuk pergi. Ponselnya menyala. Dan dunia Reni berhenti berputar. Puluhan panggilan tak terjawab. Nama Ari berderet, memanjang seperti tuduhan yang tak sempat ia dengar. Pesan-pesan masuk menyusul. Tangannya gemetar saat membuka salah satunya. Sebuah foto Rio terbaring di ranjang rumah sakit. Mata kecil itu terpejam, kepalanya dibalut kain putih yang melingkar. Dan di pelipisnya, noda merah yang tak bisa disangkal. Astaga! Napas Reni runtuh. Ia bangkit berdiri, tak peduli Prakash masih di hadapannya. Jarum jam, suara musik, keramaian kafe. Semuanya lenyap. Reni menekan nomor Ari. Sekali, dua kali, berkali-kali, tak ada jawaban. "Ya Tuhan!" Suaranya pecah. "Apa yang telah aku lakukan?" Air mata jatuh tanpa bisa ditahan. "Ibu macam apa aku ini?" Tubuhnya bergetar, tangisnya pecah di ruang yang tak lagi ramah. Sementara Prakash hanya berdiri terpaku. Menatap Reni dengan wajah penuh tanya. Akhirnya sadar bahwa ada duka yang tak pernah bisa ia gantikan. Dan di antara isak tangis itu, Reni tahu satu hal dengan pasti. Hari ini, ia tak sekadar hampir kehilangan segalanya. Ia telah melangkah terlalu jauh. Dan ia membiarkan dirinya semakin menjauh.